P, apa kabar? Baik, Cak. P ya. Wis corona wis rada anu. Mosok ning Bojonegoro ada corona juga. Loh, sing mati akeh, Cak. Bojoku meh mati. Baik, ada satu hal yang menarik ya untuk kita bahas dan sepertinya ini banyak dialami di beberapa tempat. Iya. Terkait dengan dimana di satu sisi desa itu kan didorong ya oleh pemerintah pusat untuk pokoknya apa caranya desa itu bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, ketika desa mau memulai untuk mengoptimalkan potensi yang ada, ternyata ada benturan. Di antaranya benturannya adalah dengan aturan juga. Ya. Bahwa ini terjadi ketika desa itu wilayahnya ada wilayah perhutani di sana, ada wilayah kehutanan. Nah, barangkali Mas Agni selama mendampingi masyarakat atau melakukan penelitian ya punya pengalaman juga di isu ini, begitu? Ya. Bisa diceritakan? Siap, siap. Oke, terima kasih, Mas. Ya. Jadi desa ini sekian 10 tahun ke belakang yang seksi ya. Ya, seksi benar. Sekali desa itu geruduk wong akeh, digeruduk multisektor. Yang paling terakhir yang paling baru ini Menteri Mas Menteri Sandiaga Uno kita panggil Mas Menteri juga. Mas Menteri. Kalau Halim ini kan biasanya dipanggil Gus Menteri. Saya kira istilah Mas dan terutama di sektor pariwisata ya. Ketika ngomong pariwisata, Sandiaga Uno ini statement bahwa sekarang fokus pariwisata kita itu ke desa wisata. Saya baca ini sebagai kelanjutan dari undang-undang desa, tren undang-undang desa, seksinya pemerintah desa sampai ke ngomong pariwisata desa. Nah, kalau pengalamanku kan pendampinganku terakhir ini paling enggak 5 tahun terakhir itu kan di isu desa wisata, ekoturism dan sebagainya. Nah, aku punya pengalaman ya lumayan lah untuk bisa di sharing. Yang pertama, ketika ngomong pariwisata itu ada euforia. Euforia berlebihan. Sampai Nandindi kan pasti ketemu desa wisata. Iya, judulnya desa wisata. Iya. Tapi apa yang terjadi kita datang ke sana selfie spot, lope-lope semua diarani. Nah, payung di itu kan menarik itu. Apakah akhirnya kan ngomong kriteria ya. Apakah kemudian dengan yang ada saat ini desa wisata, tapi ternyata yang ada hanya spot-spot foto mungkin kan begitu ya, spot-spot foto atau kemudian kalaupun ada taman juga itu adalah taman buatan. Nah, apakah itu sudah memang itu yang dimaksud desa wisata atau bagaimana? Kalau itu jadi gini, aku coba ingin ngomong nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi, aku coba cari angle-nya ya. Karena ini sebenarnya adalah kalau masalah perhutani itu adalah piece of cake, hanya bagian dari kerumitan konflik yang terjadi setelah undang-undang desa itu yang tak alami. Aku coba nge pendekatan deduktif lah. coba menggunakan pendekatan deduktif. Jadi ketika ada undang-undang desa itu sumber masalahnya sebenarnya adalah ketika kemudian desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam paling mudah itu kan pariwisata. Pariwisata kemudian terjebak lagi ke tadi terminologi desa wisata. Padahal desa wisata itu maksudnya adalah seluruh desa itu jadi objek pariwisata. Jadi ada aktivitas di desa yang bisa diikuti sehingga orang menginap. Selfie spot itu bukan desa wisata, itu wisata yang ada di desa. Iku sampean gawe nang kono apa nang pinggiratan padha ae. Nah, tidak akan menimbulkan keunikan. Kemudian ada kegagapan itu dari masyarakat ya. Ada euforia berlebih terhadap undang-undang desa di lapangan. Kemudian yang kedua, ketika masyarakat juga didorong untuk bertindak, mulai berimprovisasi dengan desanya masing-masing. Seolah-olah desa sekarang iki ojo jegideg boyo wis, obao wis, katemu kapakno. Dadekno desamu. Kemudian
euforia terjadi karena masyarakat minim referensi kan, mereka amati, tiru, oh di kono mlaku digawe, kono mlaku digawe. Yang saya lihat kemudian pola berikutnya adalah orang-orang sama-sama terjatuh pada lubang yang sama seperti tadi. Kalau di hukum kan kita mengenal teori residu ya, Cak. Jadi kan pengaturan yang baru itu bagaimana menafsirkannya itu adalah sisa dari kewenangan-kewenangan yang lama. Kewenangan-kewenangan yang lama. Jadi ketika dibilang sumber daya alam yang ada di desa, itu kan pasti sumber daya alam itu kan adanya di wilayah hutan yang merupakan ada di dalam desa. Iya. Gitu kan. Padahal wilayah hutan yang ada di desa itu sudah lebih dulu diatur sebagai milik negara yang dikelola oleh perhutani itu kalau di tanah Jawa. Itu kalau di tanah Jawa. Karena kan kita tidak berbasis ulayat. Aku ngomong konteks Jawa saja. Karena ini pengalaman ketika saya menulis anotasi undang-undang desa. Aku terlibat dalam penyusunan anotasi undang-undang desa, project dari TAF Foundation, tepat setelah undang-undang desa disahkan. Saya membaca bahwa undang-undang desa ini sebenarnya tidak di-create untuk tanah Jawa. Sosiolegalnya beda, kondisi sosiolegalnya berbeda. Kondisi sosiolegalnya berbeda. Kalau di tanah Jawa ini kan kita tidak adat, tidak ulayat. Sementara ini ada tanah-tanah perdikan bentukan pemerintah desa perdikan bentukan Belanda, bentukan ini kemudian bagaimana dengan hak asal usul dan sebagainya. Dan itu terjadi. Konflik yang pertama terjadi adalah konflik tentang tanah, pemanfaatan sumber daya tadi. Aku tanah tidak melulu ngomong agraria ya, tidak melulu tentang kepemilikan tanah. Ketika kemudian masyarakat mulai masuk ke dalam ranah pemanfaatan sumber daya alam, paling minim adalah untuk pariwisata. Ngelola pantai, ngelola hutan, ngelola ini untuk pariwisata. Seketika itu terjadi konflik dengan perhutani. Seketika itu terjadi konflik dengan perhutani. Diperparah lagi untuk desa pesisir yang ada di selatan Pulau Jawa. Itu yang tak alami sendiri pada tahun 2015. Konflik itu terjadi juga melibatkan undang-undang kelautan. Jadi undang-undang desa menyebut bahwa desa berhak mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam ada di hutan secara faktual. Hutan adalah merupakan wilayah domain undang-undang kehutanan, perhutani. Sudah ketemu dua subjeknya sudah ketemu. Ini dan ini. Kemudian kalau di pesisir, bentuk pesisir selatan kita adalah hutan. 100 meter dari titik pasang tertinggi adalah domain undang-undang kelautan dan pesisir dan pulau-pulau kecil. Artinya kemudian bayangkan ada 3 undang-undang tempuk. Yang saya alami pada tahun 2015, kami warga binaan kami, teman-teman kami itu dibentuk oleh Dinas Kelautan Provinsi sebagai kelompok masyarakat pengawas pesisir. Kemudian begitu mereka didorong untuk bikin pariwisata sekalian. Kita bikin wisata. Begitu wisata jalan, polisi teko, dikecek kita. Dianggap masuk pekarangan orang tanpa izin. Dilaporkan oleh perhutani. Yang pada sebetulnya dari masyarakat desa sendiri itu bergerak atas dasar undang-undang desa. Undang-undang desa. Ya, bahwa undang-undang desa membuka kesempatan buat desa untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang kebetulan itu ada di hutan atau di laut. Di pesisir ya. Nah, dampingan dari dampingan atau trigger dari Kementerian Kelautan Perikanan atau spesifik Dinas Kelautan Perikanan. Jadi selain ini memperjelas saja ya supaya audien kita juga clear itu jelas bahwa pihak desa, masyarakat desa itu mengelola sumber daya alam berdasarkan atau didorong oleh undang-undang desa yang juga sebetulnya didorong juga oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini kemudian atas dasar ditambah lagi sekarang didorong sama Kementerian Pariwisata. Sama Kementerian Pariwisata. Jadi berarti kan ada 3 kementerian yang terlibat atau yang menjadi supporting dari masyarakat desa ini bergerak untuk kemudian membangun atau mengoptimalkan potensi desa yang kebetulan adalah sektor pariwisata, begitu. Betul, ya.
Nah, ketika ini sudah mulai jalan ya, ternyata ada kementerian lain kan begitu ya berarti. Ada kementerian lain yang menghadang, begitu ya. Yang merasa domainnya diacak-acak. Nah, yang merasa domainnya atau lo ini ke wilayah saya begitu ya. Mungkin gampangannya sederhananya pihak perhutani, lo ini wilayah saya gitu. Ini wilayah kehutanan ini ya. Ini sehingga desa tidak punya kewenangan untuk mengelola wilayah hutan. Betul, begitu ya. Betul, nah sehingga terus kemudian kalau sudah seperti itu, apakah pihak desa berhenti atau malah justru ada konflik akhirnya? Nah, sebelum kita kalau berhenti atau mereka lanjut itu kan bagian dari resolusi ya. Ketika tercapai resolusi mereka berhenti atau lanjut. Karena sebelumnya ada konflik dulu. Konflik itu mungkin kalau di yang sekarang jadi sudah bisa belajar dari kasus-kasus yang dulu, tapi saya termasuk angkatan pertama untuk konflik itu. Aku termasuk angkatan pertama untuk konflik itu. Jadi banyak pada saat itu kami mengalami banyak pengelola wisata. Di wisata yang dibentuk oleh desa tadi, kemudian dinas pariwisata, bahkan dinas kelautan itu dilaporkan ke polisi atas tuduhan penguasaan lahan tanpa izin. Di Malang Selatan saja pada saat saya kena 2015 itu kami sudah kasus ke-9. Jadi kami sudah kasus yang ke-9 dicokok Polres itu. Dicokok Polres kami sudah kasus yang ke-9. Dalam posisi kami kebingungan loh. Salah kami apa? Wong kami dibentuk dinas kelautan. Kami juga dibina oleh dinas pariwisata. Jelas dasar hukumnya ya. Jelas mungkin dasar hukumnya. Semacam apa? Surat keputusan atau surat keputusan. Surat keputusan SK ya. Ada SK dari pembentukan dari kepala dinas. Dari kepala dinas kelautan dan perikanan. Betul, dari kepala dinas kelautan. Terus dari desa. Kemudian dari desa ya. Kemudian dari Kementerian Pariwisata biasanya juga. Ya, Pokdar Wisata. Ya, kelompok sadar wisata. Nah, berarti kelompok kan motor ya wis. Ada 3 kekuatan sebetulnya ya. Dari sisi hukum 3 kekuatan tadi, surat keputusan tadi. Tapi ini begitu kehutanan protes langsung ini dianggap tidak ada begitu. Kejadian itu mirip begini kalau tak analogikan enggak. Aku duwe pacar yang sangat setia, riwa-riwi nandindi. Begitu suatu ketika kita pulang nonton dibegal, pacarku hilang. Bahkan mati-mati dhewe wis, hilang. Aku dewean iki. Tidak ada yang mengakui kami. Nah, berarti kan akhirnya bahwa kementerian yang awalnya membackup, mendorong, begitu ada masalah kabur sendiri-sendiri. Kabur. Mundur secara teratur begitu ya. Tidak kabur pun diam. Orang yang paling dekat dengan kami biasanya WA-WAan, kamu tidak perlu. Blas wis, dihubungi gak iso kabeh. Tidak bisa. Jadi kami dibiarkan berhadapan sendiri dengan dengan penyidik. Pengalaman ditangkap jam 11 siang, kami diperiksa jam 12 malam. Penyidik bergerak itu atas dasar laporan kehutanan tadi, pihak perhutani. Laporan individu. Tapi begitu malam, individu ini mengatasnamakan apa? Nah, individu itu jadi gini, kan ada banyak cara aja ya. Ada banyak cara untuk melakukan sesuatu ya. Ada banyak cara untuk bersih tangan lah. Individu itu melaporkan sendiri. Individu itu melaporkan sendiri, tapi pada saat atas nama pribadi maksudnya. Atas nama pribadi. Tapi pada saat malam. Tapi sebetulnya dia pejabat. Enggak. Orang biasa juga. Iya, tapi as a part of nempel. Kalau Kalau aku ngomong nanti kesannya menuduh, tapi itu adalah apa ya karena perhutani itu kan dekat dengan LMD, Lembaga Masyarakat Desa Hutan lah. Ya kira-kira begitulah. Ada kuasinya itu. Kemudian masyarakat ini tiba-tiba lapor. Ketika malam, ya ada orang-orang pejabat itu ada di situ. Ada di situ dan ini memperjelas saja ya. Jadi laporan tadi yang ke pihak
kepolisian itu tidak atas nama Kementerian Kehutanan atau pihak perhutani, tapi atas nama individu, yang individu ini tergabung dalam lembaga masyarakat hutan desa tadi. Aku gak bisa ngomong itu. Aku gak bisa ngomong. Tapi gambarannya kan begini. Aku menggambarkan konteks tadi Kementerian Kehutanan. Tapi kalau begini ya, kalau atas nama individu itu bunyi laporannya seperti apa? Dan kalau di dalam bahasa hukumnya itu kan ada yang disebut dengan legal standing ya, kedudukan hukum. Betul. Nah, kedudukan hukum orang ini apa gitu loh. Nah, itu anomalinya. Itu anomalinya kan. Iya. Pada waktu itu kami bertanya juga, legal standingnya apa? Nah, jadi ini apa yang terjadi pada kami itu seperti inilah. Gak usah kamu tanya siapa yang lapor. Saya itu mau periksa apakah benar kamu melakukan tindak pidana itu. Ternyata benar, maka tidak penting lagi siapa yang lapor. Itu tidak tersurat tapi tersirat. Itu iklim yang coba ditanamkan ke kami. Bahwa kamu berhenti bertanya siapa yang jadi legal standing. Makanya pada waktu malam itu ketika niat kami terkumpul, oke, kita dalam keadaan benar, ayo kita melawan berarti kan kita menjalani proses, karena pembuktian itu di pengadilan. Legal standing adalah satu hal yang akan kami persoalkan. Legal standing adalah satu hal yang akan kami persoalkan. Jadi ini ironi ya, jadi di satu sisi ada yang bergerak atas dasar hukum, atas dasar sebetulnya awalnya juga didorong atau bahkan di-SK-kan, bukan hanya didorong tapi di-SK-kan oleh lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan. Ada dinas kelautan, ada juga dinas pariwisata di sana, ada dorongan dari Kementerian Desa juga. Tapi ini menjadi buyar ketika ada pihak yang sebetulnya tidak jelas, kedudukan hukumnya tidak jelas sebetulnya, legal standingnya, tapi ini bisa mengancam atau bahkan membuyarkan barangkali dari apa yang sudah dibangun. Nah, itu kenapa kemudian anomali berikutnya 9 kasus yang kami alami, adalah kasus 9 dan saya yakin banyak di antara yang lain. Itu tidak sampai ke pengadilan, itu bukan karena kami. Niat kami ada untuk menyelesaikan, tapi kami dipaksa untuk wis lah ndek kene ae. Ini kok digedak nyaman di dar wis mundur meneng jangan bertindak apa-apa. Nah, ketika kami pasrah kemudian muncullah tawaran-tawaran, kamu tetap boleh kok mengelola tapi harus begini ngono. Sementara kami sudah dalam keadaan dedel duel, Cak. Jadi apa ya bahasanya kalau seperti itu, orang melarang tapi sebetulnya tidak melarang gitu ya. Atau ini seolah-olah begitulah ya. Bisa dibahasakan seolah-olah. Jadi seolah-olah karena ojo ngene kon ini melanggar, yang jelas melanggar, tapi ketika yang dianggap melakukan pelanggaran, melakukan perlawanan, ojo kan begitu ya. Ini sebagai gambaran lebih detail ya. Pada waktu itu pariwisata sudah berjalan, kami punya aset sekitar 70 juta. Ketika ditangkap del semua 70 juta itu kan ditahan polisi, ditahan. Kemudian setelah ditahan wis talah marekno, kemudian akhirnya terjadilah penyelesaian di bawah tangan. Keluar uang 70 juta kan nggak balik, bahkan kami punya hutang lagi ke koperasi nelayan karena nilai yang harus kami bayar sekitar 120 juta dalam keadaan yayasan minus. Kami kemudian dikasih tawaran, kamu masih kok boleh mengelola, tapi begini loh caranya ya, begini ya, nominal sharing profitnya nanti begini loh ya, dikte. Akhirnya posisi perundingan kan tidak terjadi dalam keadaan yang equal, Cak. Wis kene timbang mati wis. Ngetuti ae. Ya inilah ya, menarik memang ketika kita membaca dan berwacana ya, di sini membaca dan berwacana hukum manusia di Avicenna Channel, dan ini diskusi kita tentunya tidak perlu kita simpulkan, tapi nanti akan coba kita dalami lagi yang lebih mendalam. Artinya sebetulnya kalau nanti ini Mas Agni ini biasa mendampingi masyarakat
peneliti juga ya yang biasa mengadvokasi di masyarakat. Begitu, nanti kita lanjutkan lagi diskusi yang menarik ini. Terima kasih Mas Agni. Terima kasih, Cak. Ya.